Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam Wahyu. Di sini saya akan membuat sebuah web server standar atau dasar menggunakan VirtualBox untuk memenuhi tugas keamanan komputer saya. Untuk kita mulai saja ya. Untuk langkah pertama kita harus siapkan ISO Ubuntu server tersebut. Jika teman-teman tidak mempunyai Ubuntu server, teman-teman bisa mendownload di website Ubuntu server, yaitu kita masuk ke Google Chrome, kita ketik saja download Ubuntu servernya. Nah, teman-teman bisa mengklik tombol ini ya, nanti dia akan mendownload secara otomatis Ubuntu tersebut. Karena kan di sini saya sudah mempunyai atau sudah mendownload Ubuntu servernya, jadi saya skip aja ya. Setelahnya kita buka Oracle VM VirtualBox. Di sini teman-teman bisa juga menggunakan VMware, tapi di sini saya akan mencoba menggunakan VirtualBox. Untuk langkah pertama kita pilih new. Ini saya akan memberi nama Ubuntu server. Untuk folder ini teman-teman bisa arahkan ke folder manapun di mana teman-teman akan menyimpan Ubuntu server tersebut. Di sini saya akan mengarahkan ke folder VirtualBox yang sudah saya bikin. Setelah itu kita klik next. Untuk bagian hardware sini saya akan kasih 2 GB aja untuk RAM-nya dan 1 CPU untuk prosesornya. Saya klik next. Untuk virtual hard disk ini teman-teman bebas mau berapa juga ke perinya, ke butuhnya, tapi di sini saya akan mencobakan kasih 10 GB saja. Klik next, klik finish. Selanjutnya teman-teman bisa klik kanan di Ubuntu server yang tadi sudah kita buat ya, klik setting, pilih storage. Di bagian kontrol ide ini teman-teman klik empty dan teman-teman bisa klik gambar CD di sini dan arahkan ke file Ubuntu server tersebut yang tadi kita sudah download. Kita pilih open, klik OK. Dan di bagian jaringan sini kita juga harus ubah ya. Untuk NAT ini kita ubah menjadi bridge adapter. Dan untuk bagian name-nya di sini kalau teman-teman bisa arahkan ke driver jaringan device teman-teman. Karena di saya menggunakan PC dan juga menggunakan kabel jaringan atau LAN, jadi ini adalah nama drivernya, jadi saya pilih ini. Jika teman-teman menggunakan wireless seperti laptop, nanti di sini ada wirelessnya, teman-teman bisa pilih. Dan lanjut kita pilih advance. Untuk promiscuous mode ini kita jadi allow all. Dan untuk kabel connect itu kita checklist ya, jika teman-teman belum checklist. Oke, kita start aja. Itu untuk settingan awal dari Ubuntu server. Sama. Di sini kita pilih try or install Ubuntu server. Tunggu sampai selesai. Baik, di sini kita akan memilih
bahasa Inggris. Jadi kita akan pilih continue with updating aja ya. Untuk keyboardnya kita pilih English atau UC, klik done. Di bagian kanan sini kita perlu setting. Teman-teman bisa arahin ke Enpos 3 tadi, klik spasi dan arahin ke edit IP versi 4. Tapi coba jadi manual. Untuk subjeknya kita isi 0 aja ya. Untuk IP address ini kita custom sesuai teman-teman yang inginkan. Di sini saya akan membuat customnya jadi 192.168.18.20. Untuk gateway-nya di sini teman-teman bisa samakan dengan gateway IP root yang ada di router kalian ya, atau modem kalian. Di sini karena IP gateway port saya yaitu 1, saya akan pilih ini. Kita sudah reset. Nah, di sini statusnya udah berubah ya. 192.168.18.20/0. Oke, kita continue. Untuk proxy kita abaikan saja. Next. Untuk mirror address-nya kita next aja. Untuk storage-nya kita pilih use unempty dan ini kita arahkan ke harddisk yang tadi kita sudah tentukannya ya. Tadi yang tadi saya katakan 10 GB tadi. Ini terbaca 10 GB. Kita dan ini konfigurasi untuk penyimpanannya kita dan aja. Untuk namanya di sini saya akan memakai nama saya Nur Wahyu. Untuk di sini kalian bisa ubah atau tentukan nama server yang kalian inginkan. Di sini nama server saya Nur Wahyu server. Untuk usernya di sini saya akan menggunakan Nur Wahyu saja. Dan teman-teman harus ingat ini untuk username dan passwordnya karena ini akan sering digunakan. Untuk passwordnya kita tentukan. Kita sudah klik dan untuk Ubuntu Pro ini kita next aja ya, skip continue. Nah, untuk akun SSH ini kita jangan, jika teman-teman ingin otomatis menginstal akun SSH, teman-teman bisa klik atau centang di sini. Jika mau secara manual juga bisa nanti jika servernya sudah jadi. Di sini karena saya akan terus saja ya centang biar nggak ribet. Kita dan baik, di sini kita tinggalkan tinggal menunggu server kita jadi. Dan memakai waktu yang cukup lama ya di sini, jadi mungkin saya akan skip aja untuk videonya. Baik, inilah server kita sudah jadi ya, setelah diinstal tadi. Begini tampilan awalnya. Jadi kita diharuskan untuk masuk ke server kita dengan nama server Nur Wahyu server tadi yang sudah kita buat ya. Masukkan passwordnya. Ini terlebih dulu masukkan usernya. Passwordnya. Sorry, saya salah ketik. Dari sini kita sudah masuk ke server kita dengan user Nur Wahyu di server Nur Wahyu server. Untuk pertama-tama kita upgrade dulu sistemnya agar lebih fast dengan cara teman-teman bisa ketik sudo nano
apt install dan apt upgrade ini Windows. Pastikan password. Sorry. Dari saya sudah ketik ya. Sudo apt install update dan apt upgrade oke, dan kita perintahkan ini ya sudo update untuk update semua server kita. Tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Untuk langkah awal kita setting IP-nya dulu. Kita pastikan IP kita sudah ada dan bisa di-ping dari Windows kita atau OS yang lainnya. Kita periksa dulu untuk IP kita ya. Kita dulu IP A. Nah, di sini IP kita belum ada ya, belum terdetek. Seharusnya nanti ada IP yang sudah kita custom tadi, yaitu 192.168.18.20 tadi. Langkah awal kita masuk ke menu root dulu atau sudo super user dengan cara teman-teman ketik sudo masuk. Nah, setelah masuk ke bagian root, teman-teman bisa ketikkan perintah ini sudo //////// min installer min config.ynl. Ketik enter. Nah, di bagian address ini kita setting IP kita 192.168.18.20 plus kita login kita 724. Dan untuk bagian addressnya kita tambahkan 8.1.8.8.8. Penyebabnya juga kita tambahkan 8.8.4.4. Untuk slotnya default ini kita ganti menjadi /0/0/0. Untuk nya kita ganti saja, ini ada IP gateway yang sudah kita setting dari awal tadi. Setelah itu kita set dengan cara Ctrl X yes atau pilih tombol Y enter. Untuk menerapkan konfigurasi yang sudah kita setting tadi, kita harus menyalakan perintah sudo netplan password. Kita cek apakah sudah berubah. Nah, di sini untuk prosedurnya sudah muncul dengan index 192.168.18.20/24 ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat dan IP kita sudah ada. Coba kita ping dari Windows kita ya. Ping 192.168.18.20. Maaf, sorry. 18.20. Nah, sebelumnya berarti IP kita berhasil kita setting atau ubah. Nah, setelah teman-teman setting IP dan berhasil bikin dari Windows kita tadi, untuk langkah selanjutnya kita install software yang akan kita install di server kita. Biasanya untuk
beberapa penjelasan ini, dan saya akan contohkan. Saya akan install seperti Apache, MariaDB, PHP, Redmi, Support. Itulah beberapa software dasar yang ada di webserver biasanya. Di sini saya akan install beberapa software. Setelah install, nanti kita akan coba meremote server kita ini menggunakan titik, ya, apakah sudah terhubung atau tidak, atau kita remote menggunakan SSH. Oke, langkah pertama kita install Apache dulu ya. Sebelumnya kita sudo apt dulu, sudo apt. Kita mengupdate semua software kita. Tunggu sampai selesai. Baik, kita sudah mulai. Pertama kita jalankan perintah install update. Terus setelah itu kita jalankan perintah lagi, sudo apt install Apache 2. Ini untuk menginstal Apache. Tunggu sampai instalannya selesai. Baik, setelah selesai, teman-teman bisa cek apakah Apache ini sudah terinstall dan running di server kita dengan cara sudo system cpm status Apache 2. Nah, di sini keterangannya aktif atau running, berarti Apache yang tadi kita install ini sudah terinstall dan berjalan di server kita. Oke, untuk step kedua kita akan install DBMS MariaDB ya teman-teman. Sebelum kita install MariaDB tersebut, kita jalankan sudo apt dulu seperti biasa. Tunggu sampai selesai. Nah, selesai, kita akan install MariaDB dengan menjalankan perintah sudo apt install MariaDB server MariaDB client. Jadi kita akan menginstall server dan kliennya teman-teman. Untuk ini kita ketik huruf U dan enter. Tunggu sampai install MariaDB ini selesai teman-teman. Setelah selesai install, kita cek apakah MySQL MariaDB tersebut sudah terinstall atau berjalan di website kita atau belum.
dengan cara si teman-teman bisa ketik sistem CTL status MySQL. Nah di sini keterangannya aktif teman-teman, berarti MariaDB atau MySQL kita sudah diinstal, sudah tertanam di website kita. Oke. Untuk langkah selanjutnya kita setting password root di MariaDB tersebut teman-teman, dengan cara ketik sudo spasi MariaDB secure installation. Nah, di sini kita memasukkan password root yang kita inginkan. Jadi saya akan pasang passwordnya 123 saja. Untuk this unique socket authentication ini kita pilih view, enter. Untuk mengubah password root kita pilih view, enter. Password 123. Untuk ketemu animasi cursor ini kita remote tadi ya, pilih ya, ini juga ya. Oke, ini password inputnya sudah kita ubah menjadi 123. Nanti teman-teman bisa ubah sesuai keinginan teman-teman ya. Kita tes nih apakah login root DBMS kita sudah bisa atau belum, dengan cara teman-teman bisa ketik MySQL spasi root spasi masukkan password yang sudah kita ubah tadi, saya ambil enter. Nah di sini teman-teman sudah masuk ke database MySQL yang ada di website kita. Nah, kita bisa cek juga seperti untuk melihat database apa saja yang sudah ada di MySQL website ini. Nah, di sini teman-teman sudah masuk ke database. Nah, teman-teman bisa keluar dan perintah buy atau exit. Setelah kita menginstal MariaDB dan membuat password untuk masuk ke database-nya, untuk step ketiga kita install PHP package ya teman-teman. Cara installnya di sini teman-teman bisa sebelumnya kita akan update dulu ya, seperti biasa untuk mengupdate semua software yang ada di website kita. Nah setelah selesai mengupdate software kita, teman-teman jalankan perintah ini untuk mendownload PHP-nya ya, yaitu sudo install spasi PHP spasi lib apache min PHP spasi PHP min close spasi PHP min dulu spasi PHP and dulu string spasi PHP min XML spasi PHP min
rtj spasi php stop spasi php umbrel ini umbrel spasi php input spasi input. Setelah itu enter. Lumayan panjang ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa di screenshot saja ya untuk kata-kata installnya tadi. Kalau terlalu cepat. Selesai kita jangan kasih update lagi. Di update enter. Tentang yang tadi, jika teman-teman ingin menginstal PHP Traffic dan WordPress saja ya. Tapi jika teman-teman mau menginstal PHP, WordPress dan beserta modulnya, teman-teman bisa mendatang perintah. Ada tambahan perintah dari yang tadi. Sebelumnya kita seperti itu. Kemudian bisa jalan ke perintah ini. Untuk menginstal modul 3, install PHP ini atas ke2 minus ini PHP CLI spasi PHP CL spasi PHP system spasi PHP min command spasi PHP min MySQL spasi PHP git spasi PHP yd itu spasi PHP string spasi PHP min code spasi PHP min XML spasi PHP min secure spasi PHP min dicemot itu mod spasi PHP min for spasi PHP min XML RPC spasi PHP min MPL spasi min new. Oke, lalu enter teman-teman. Tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah selesai, kita cek versi PHP yang sudah kita install tadi dengan cara teman-teman bisa memasukkan data PHP spasi min version. Di sini PHP yang sudah terinstall di web server kita yaitu PHP 8.1.2. Oke. Selanjutnya kita membuat sebuah PHP di file info PHP di folder PHP kita, itu dengan cara kita masuk ke menu PHP ini, yaitu teman-teman bisa jalankan perintah sudo menu install PHP
/html. Teman-teman bisa ketik atau buat info.php. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan sebuah codingan. Ini saya akan masukkan sebuah codingan ini. HP. Sini saya informasi PHP info. Lagi itu kita pilih simpan dengan cara Ctrl S, pilih V, untuk di file info PHP-nya sudah tersimpan ya. Oke, kita clear aja. Ini tersimpan. Ini teman-teman bisa cek di browser teman-teman apakah PHP tadi sudah bisa di atau belum. Oke, kita tes saja ya. Master IP ini saya membuka browser Chrome di Windows ya. Nanti coba kita tes apakah PHP tadi bisa dibuka atau belum. Kita masukkan IP dari server kita. Nah, kita sudah dapatkan, berarti PHP kita sudah ada dan sudah bisa di-download lewat Windows kita ya. Ini yang tadi sudah saya buat PHP-nya. Inilah dengan nama info PHP ini. Oke, lanjut. Untuk step 4 kita install PHP MyAdmin teman-teman. Sebelumnya kita sudah update PHP seperti biasa. Backup. Tunggu sampai selesai ya teman-teman. Kalau selesai, kita akan install PHP MyAdmin-nya dengan cara teman-teman bisa ketik sudo apt install php string php git spasi php judul spasi php vision spasi php min kun spasi PHP MyAdmin dan enter. Coba sampai selesai. Kita pilih yes, lalu enter. Nah, setelah itu jangan lupa teman-teman centang apa juga ini ya.
untuk konfigurasinya kita klik ya. Nah di sini kita akan membuat password untuk MySQL application karena adminnya teman-teman. Saya di sini saya akan katakan kosong saja. Saya tidak akan membuat password. Oke. Nah, setelah ini setelah selesai menginstal PHP admin ini, kita bisa tes juga di Google Chrome Windows kita apakah sudah bisa di remote atau belum. Kita tes saja. Kita baru kita masukkan IP dari server kita yaitu 192.168.20 php-myadmin lalu enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke PHP MyAdmin lewat Windows ya teman-teman. Coba kita masukkan pengguna. Nah, ini teman-teman, ini kita sudah bisa masuk ke my database PHP MyAdmin kita ya. Nanti teman-teman bisa membuat database baru, baru dan lain-lain. Oke, next. Setelah itu kita install Webmin teman-teman. Pertama, seperti biasa kita install sudo apt update itu teman-teman. Nah, setelah itu kita teman-teman harus mensisipkan repository code Webmin nanti di file source list tersebut nanti teman-teman dengan cara teman-teman bisa menambahkan cd nano /apt/code/code. Teman-teman ke paling bawah setelah teman-teman ke paling bawah teman-teman masukkan tambahan repository Webmin enter spasi http. Di sini kita akan memasukkan URL dari Webmin kita teman-teman. http://download webmin.com download repository download webmin.com download repository start config. Setelah itu teman-teman bisa set file ini dengan cara Ctrl X. Yes. Setelah itu kita jalankan perintah sudo git linky o spasi http://www.cameron sudo apt
warnanya seperti itu. Oke, Setelah setelah muncul oke tersebut berarti sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita jalan KPK, coba APK teman-teman seperti biasa. Untuk mengupdate semua server kita. Atau merefresh ya teman-teman. Tunggu sampai selesai. Nah, Nah, setelah selesai, baru kita jalankan perintah untuk menginstal website tersebut dengan cara sudo apt install website. Yes. Tunggu sampai selesai penginstalannya teman-teman. Setelah download selesai, ini lanjut ke proses penginstalan ke dalam server kita teman-teman. Nah, setelah install webnya, kita bisa cek apakah webnya ini sudah aktif atau berjalan di server kita atau belum dengan cara sistem ctl status webnya. Nah, di sini ketahuan sudah aktif ya teman-teman ya. Kita bisa coba atau tes di Chrome Windows kita juga, apakah sudah bisa ditunjuk atau belum dengan cara akun ID coba kita kami kedua karena website ini kuotnya 10.000 teman-teman. Lanjut lanjutkan. Nah,
Plugin ini sudah bisa kita download di Chrome OS Windows kita teman-teman. Nah, kita coba masuk dengan cara terus ini sama dengan user seperti ini teman-teman. Terus ini user baru, passnya 123. Apa nanti? Jika teman-teman tidak bisa masuk ke web itu, nah teman-teman bisa juga diubah password web tersebut. Kita masuk ke server kita akan pindah video untuk masuk ke web dan kita ubah password dengan menggunakan nah, untuknya kita masukkan 123 saja. Nah, kita coba lagi teman-teman. 123. Nah, kita berhasil masuk ke web server kita teman-teman dengan menggunakan Chrome di Windows OS kita atau Windows yang lain. Oke, berarti website kita sudah selesai teman-teman. Saja kita setting atau install chatbot ya teman. Instalasi chatbot ini itu digunakan untuk melakukan instalasi sertifikat SSL teman-teman. Jadi teman-teman bisa jalankan dengan cara sudo apt install chatbot Python 3 min chatbot min chatbot min apa sih min ya. Berhasil teman-teman. Nah, selanjutnya kita ada software tambahan untuk mendukung operasional server kita teman-teman, yaitu sudo apt install pasti Windows script masih selamat masih enak masih ini tunggu sampai selesai ya teman-teman. Nanti setelah ini kita akan mengecek atau setting firewall dari server kita teman-teman. Untuk mengetahui apa buat mana aja yang diizinkan atau tidak diizinkan di server kita, nanti juga kita bisa melihat apakah server kita ini aktif atau tidak, dan juga teman-teman bisa mengizinkan buat mana aja yang bisa masuk ke server teman-teman atau juga memblok buat mana aja yang tidak diizinkan di server kita. Nah, untuk langkah pertama biasa kita seperti teman-teman biasa.
Nah, lalu lalu kita akan mengecek status status dari farewell. Jadi kita akan mengecek status farewell dari web server kita itu teman-teman. Dengan melakukan cetak video UFP status. Nah, di sini statusnya status efektif teman-teman. Nah, lalu teman-teman bisa membuka akses untuk SSH, HTTP, HTTPS, DNS, RESTNet, dan lain-lain dengan cara teman-teman bisa mengetik perintah sudo ofp allow 22 ini. Nah, di sini maksudnya itu teman-teman mengizinkan untuk port 22 TCP ini masuk atau akses ke server teman-teman. Update. Coba kita klik sudo ofp status. Lalu teman-teman juga bisa menambahkan port yang lain seperti port seperti HTTP, HTTPS, DNS, RESTNet. Kita tambahkan saja beberapa port. Setelah kita mendapatkan beberapa port yang akan diizinkan di server kita aktifkan setting firewall karena jika status firewallnya diaktif teman-teman. Nah, kita akan mengaktifkannya dengan cara sudo ofp firewall is active and enable on system startup. Nah, di sini berarti statusnya sudah aktif teman-teman. Atau lebih jelasnya kita sudo ofp restart dulu kan. Hingga lalu sudo ofp status. Nah, statusnya aktif dan dengan beberapa port yang sudah diizinkan tadi teman-teman, yaitu port 22, 80, 443, 7306 dan 10.000. Ini maksudnya ini di sini ada beberapa yang barisan atas itu versi 4 ya teman-teman. Untuk semua itu versi 6. Untuk langkah selanjutnya kita juga teman-teman bisa setting time zone ya teman-teman dengan cara sudo standard ctl set time zone. Di sini saya akan menentukan bagian kita itu di Jakarta. Oke. Untuk mengecek jam waktu ini teman-teman juga bisa gunakan perintah bctl. Jadi teman-teman akan melihat list time zone. Naik aja ya begini. Dan jika teman-teman ingin mengecek curah waktu saat ini pada server kita yaitu dengan cara standard. Nah, di sini kita memakai time zone itu asli Jakarta dengan jam-jam yang sesuai dengan time zone asli Jakarta tersebut teman-teman.
Baik teman-teman, setelah kita menginstal atau memasang software-software yang ada di web server kita, langkah selanjutnya yaitu kita akan mencoba meremote server kita menggunakan aplikasi Putty di Windows, dan juga saya akan mengubah port server kita atau port SSH sesuai yang kita inginkan. Untuk langkahnya yaitu pertama kita coba meremote menggunakan aplikasi Putty, dan sebenarnya teman-teman bisa cek IP address-nya dulu, IP address dari server kita ketika teman-teman buka. Nah, di sini IP address server kita yaitu 192.168.18.20. Nah, baik, kita coba buka aplikasi Putty di Windows kita, masukkan IP dari web server kita. Untuk portnya itu 22, karena port SSH itu untuk bawaannya atau defaultnya itu 22 teman-teman. Nanti kita ubah dengan port sesuai yang kita inginkan teman-teman. Open. Nah, di sini berarti teman-teman. Coba kita masukin server kita. Oke. Nah, di sini sudah masuk teman-teman. Berarti tandanya di sini kita sudah bisa meremote server kita menggunakan aplikasi Putty di Windows dengan port 22. Nah, itu saja. Nah, lanjut kita akan mencoba mengubah port bawaan SSH ke port yang sesuai kita inginkan dengan cara kita masuk ke menu root atau super user dengan cara teman-teman masuk ke sudoku ya. Setelah masuk ke menu root, teman-teman bisa ketikkan perintah nano spasi /etc /shd_config enter. Nah, di bagian port ini teman-teman bisa hilangkan tanda pagarnya dulu, lalu untuk judul ini kita ubah sesuai yang kita inginkan. Contohnya di sini saya akan mengubah menjadi 2024. Lalu kita save atau simpan dengan cara Ctrl X, immediate, lalu enter. Setelah itu kita rasakan dulu si SSH-nya ini dengan cara /etc/init.d/sh di sini maksudnya actionnya kita merestore si SSH-nya ini teman-teman, lalu enter. Nah, SSH-nya sudah berhasil di restore ya teman. Kita coba buka aplikasi Putty kembali, apakah sudah berubah atau belum. Ini kita coba dulu ya, kita memakai port 22 apakah masih bisa atau tidak. Kita coba sorry 19.20 port 22. Nah, gagal teman-teman, berarti untuk port 22 ini sudah tidak bisa ditembak. Lalu kita coba menggunakan port yang terbaru yaitu 2024. Bisa atau tidak? Karena ganti 2024. Nah, tidak bisa jadi teman-teman. Kenapa? Tidak bisa walaupun sudah memasukkan port yang terbaru yang sudah kita ubah tadi, karena untuk port 2024 yang terbaru itu kita belum izinkan untuk masuk ke server kita teman-teman di firewall tersebut. Nah, jadi teman-teman bisa izinkan dulu untuk port atau ditambahkan ke dalam list yang port yang boleh diizinkan di firewall server kita dengan cara kita cek dulu port yang diizinkan di server kita. Nah, di sini teman-teman bisa lihat itu belum ada port 2024 yang diizinkan untuk masuk ke server ini.
kita tambahkan dengan cara video UFW halo 2024/FFP. Sudah berhasil ditambahkan, teman-teman bisa restart program ini dengan cara video UFW restart. Lalu kita cek kita sudah ada atau belum di daftar port yang dibolehkan untuk mengakses server ini, teman-teman, dengan cara video UFW status. Nah, di sini untuk port 2024 sudah ditambahkan ya, atau sudah diizinkan untuk masuk server kita. Kita coba lagi aplikasi itu di apakah bisa atau masih tidak bisa. 192 20. Dapatnya kita coba pakai yang terbaru. Nah, berarti teman-teman, karena tadi port 2024 sudah diizinkan, maka kita sudah bisa mengakses server kita menggunakan aplikasi putih di Windows dengan menggunakan port 2024. Sudah kita masuk. Nah, berarti teman-teman, mungkin itu saja ya untuk video kali ini, dimana kita menginstal Ubuntu Server dari awal, mulai install Ubuntu Server, menginstal software tambahan yang diperlukan untuk server kita, dan juga mengubah port dan IP sesuai keinginan. Itu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.